Baik, ibu-ibu dan hadirin semuanya, kita segera memasuki acara inti pada pagi hari ini. Talk show bertema Manajemen Pengelolaan Limbah Lingkungan dengan pemateri yang pertama Bapak Kusnowi Bowo STMT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang kedua Bapak Dr. Insinyur Kuncoro Cahyo Aji MSI, Penasihat Gubernur DIY terkait lingkungan hidup. Dan di sesi inti ini nanti terdapat sesi tanya jawab dan kami juga akan menyediakan door prize untuk yang akan kita berikan kepada penanya. Silakan ibu-ibu untuk bisa mengajukan pertanyaannya, menyiapkan pertanyaannya, dan tentunya untuk acara talk show ini akan hadir dan kita mengundang moderator. Beliau sehari-hari aktivitas sebagai dosen di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Gadjah Mada. Kita persilakan naik ke panggung dan mari kita sambut moderator kita, Ibu Indun dari Puspita, SP, MSc, PhD. Terima kasih Bu Lili atas introduction-nya. Saya cek suaranya. Suara saya sudah agak cempreng ini jadi cek. Oke, ini aja. Suaranya lebih bagus, lebih enak terdengar. Jadi ibu-ibu mohon izin jangan bosan dulu kok Bu Indun terus yang maju. Tadi udah maju lagi. Mohon izin hari ini saya ditugasi sebagai moderator begitu untuk sesi talk show yang sangat menarik begitu J. Mohon izin saya buka dulu untuk sesi talk show ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Jadi ibu-ibu kalau kita lihat tema yang diangkat begitu J, implementasi gaya hidup ramah lingkungan dalam keluarga, dan tadi secara umum tema kegiatan hari ini adalah manajemen pengelolaan limbah lingkungan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sebagai ibu-ibu cukup direpotkan begitu J pada saat TPA Piungan ditutup. Tukang sampah nggak datang lagi tuh ke rumah, sampah sudah bertumpuk, bingung mau dibuang kemana. Beberapa cerita dari ibu-ibu ada di depan rumahnya dijadikan tempat untuk penumpukan sampah, digali gitu ya di depan rumah. Itu kemarin cerita dari Bu Heru, sampah dimasukkan begitu ke dalam galian tersebut. Dan saya rasa permasalahan ini adalah permasalahan yang menumpuk dari dulu begitu J, karena mungkin kesadaran kita bersama kurang, kita tidak memperhatikan begitu J, sehingga masalah itu terjadi sekarang. Padahal ini adalah masalah sehari-hari. Kalau kita bisa menangani, kita bisa lebih aware sedikit begitu terkait dengan sampah ini, harusnya ini tidak terjadi. Jadi kalau berkaca dari negara-negara lain, kalau boleh sedikit bercerita sebelumnya, pada saat saya sekolah di Jepang, mungkin ibu-ibu yang pernah sekolah atau tinggal di sana sudah sangat mengetahui bagaimana manajemen pembuangan sampah di sana sangat baik sekali. Nah, hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang sehari-hari bergelut atau berkutat begitu dengan persampahan ini. Kita akan menggali bersama pengalaman beliau, sharing beliau, insight dari beliau, harapannya akan menggugah yang sudah kita lakukan. Saya yakin ibu-ibu juga sudah melakukan yang terbaik. Ini bisa kita tingkatkan atau mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan baru begitu bagaimana cara mengatasi permasalahan ini dimulai dari rumah begitu J. Mohon izin saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Kalau biasanya yang maju di depan ini cantik-cantik begitu J, ibu-ibu, hari ini spesial kita kedatangan narasumber bapak-bapak begitu J. Yang pertama mohon izin saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Kusnowi Bowo STMSI. Sekarang beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Beliau lulus S1 dari Teknik Kimia UPN dan melanjutkan S2-nya di Magister Akuntansi UGM. Pengalaman beliau sebelum di DLHK DIY, beliau di Dinas Pertambangan DIY,
Disperindak DIY, Dinas PU dan ESDM DIY, dan mohon izin HP-nya kok tertutup, Paniradia Keistimewaan DIY. Kemudian pembicara kita yang kedua, beliau adalah Dr. Insinyur Kuncoro Cahyo Aji, MSI. Beliau adalah staf ahli Gubernur DIY bidang ekonomi Munan. Pengalaman beliau sudah sangat banyak sekali ini Ibu, dari kasih pengawasan teknik pertambangan. Beliau juga pernah menjadi Widya Iswara, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Dewan Pakar Tara Karuna. Beliau juga sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas LHK DIY dan juga berprofesi sebagai dosen psikologi profesi Fakultas Psikologi UMBY. Beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di Teknik Biologi, S2 Psikologi, S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada. Tanpa mengulur waktu lagi, mari kita sambut kedua narasumber kita. Monggo Pak Kusno dan Pak Kuncoro bisa menemani saya di depan. Jadi kita beri kelas yang meriah, Ibu-ibu. Jadi Ibu-ibu mohon izin nanti talk show kita, jadi kita akan mendengarkan materi dulu begitu dari narasumber. Nanti dari Pak Kusno kita akan mendengarkan terkait dengan kebijakan dan juga program-program yang sudah dibuat begitu oleh pemerintah terkait dengan penanganan atau pengelolaan sampah. Kemudian nanti dari Pak Kuncoro kita akan mendengarkan terkait implementasi dari kebijakan dan juga hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai best practice begitu untuk mendukung program-program dari pemerintah tersebut. Jadi mohon izin saya dulu Pak Kusno dan Pak Kuncoro, sehat ya? Ya alhamdulillah, matur sangat sudah menerima undangan kami untuk berbagi hari ini. Jadi nanti mohon izin dimulai dari Pak Kusno dulu menyampaikan materi, kemudian nanti kita sambung Pak Kuncoro. Jadi baik, untuk waktu dan panggung ini saya serahkan kepada Pak Kusno. Pak Kusno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa pada pagi hari ini. Kita bersama yang hadir di SUKM ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Sehat tuh ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah bisa hadir di ruangan ini, forum yang luar biasa. Sebelum kami menyampaikan sedikit paparan, nanti izin 10 menit barangkali, kami akan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi DWP UGM yang sudah mengangkat tema yang cukup luar biasa, yang saat ini untuk khususnya di daerah istimewa Jakarta ini menjadi baru ya trending topik ya, baru hangat-hangatnya, panas dan sebagainya. Luar biasa untuk DWP UGM. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Mohon izin saya akan menyampaikan materi mungkin cukup ya 7-10 menit nanti. Mudah-mudahan kemudian nanti dapat Kuncoro dan diskusinya. Izin. Ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini, kami nanti akan menyampaikan gambaran ya. Ada kebijakan-kebijakan aturan, kemudian gambaran kondisi terkait dengan sampah yang ada di DIY, kemudian beberapa kebijakan yang akhir-akhir ini diambil oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Jakarta. Namun yang hadir di kesempatan ini, izin ada Bapak Dr. Kuncoro. Ini beliau adalah sebenarnya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bumi yang sebenarnya saya hanya menggantikan saja sebulan yang lalu. Jadi beliau yang Kepala Dinasnya saya menggantikan sebulan yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bapaknya ada satu, ada berapa ini, jadi kami sebut Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oh iya, pakai ini aja. Ini kebijakan pengelolaan sampah yang akan menyampaikan terkait
Oke, ini masalah regulasi Bapak Ibu sekalian. Regulasi pengelolaan sampah nasional. Sudah ada undang-undang, sudah ada PP-nya, sudah ada perpresnya, dan sudah ada permennya. Kalau kita melihat di Undang-Undang 18 tahun 2008, jadi sudah lama, kurang lebih sudah berapa ini? 14 ataupun 15 tahun yang lalu. Ini sudah ada undang-undang terkait dengan pengelolaan sampah. Yang intinya di dalam undang-undang pengelolaan sampah, sampah ini menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir. Ini perlu digarisbawahi agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Ini yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sudah lama, 15 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, kemudian yang di PP-nya kami cuplik, yang di PP-nya PP 81 tahun 2012. Ini tentang penanganan sampah. Ya, tentang penanganan sampah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, di PP nomor 81 tahun 2012 ini yang mana sudah kita kenal, yang kita sebut biasanya dengan 3R ya. Jadi ada reduce, reuse, dan recycle. Jadi ada pembatasan timbulan sampah, ada pendaur ulangan, ada pemanfaatan kembali. Nah, ini dalam pengurangan sampah. Kemudian penanganannya bagaimana? Ini ada 5 tahapan. Ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan air. Pemrosesan akhir. Kemudian yang berikutnya, ini juga regulasi PP 281. Ini tadi yang 5 tahapan ini disebutkan ataupun dijelaskan dalam hal ini. Kita lanjutkan aja. Untuk yang di Perpres 97 tahun 2017 ini juga intinya sama, bagaimana tentang pengurangan sampah, kemudian juga penanganan sampah dalam hal ini. Ada targetnya tahun 2025 pengurangan sampah 30%, penanganan sampah 70%. Nah, kemudian untuk regulasi sampah yang ada di daerah istimewa Jakarta, menurut ataupun mengacu pada PP tadi, yaitu juga sama dalam hal ini ataupun mirip tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ini juga ada pembatasan timbulan sampah, di PP tadi juga sama. Kemudian pendauran ulang, kemudian pemanfaatan kembali. Kemudian tahapannya juga sama, ada 5 tahapan: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Jadi ada ini mengulik aja dengan PP yang ada di pemerintah pusat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kondisi sampah yang ada di daerah istimewa Jakarta. Nah, kondisi sampah yang ada di daerah istimewa Jakarta, ini kami singkat saja biar nanti tepat untuk banyak diskusinya, bahwa timbunan sampah ini hilang. Ya, kalau kita melihat kondisi Yogyakarta dari tahun ke tahun, TPA Piungan itu sudah operasional di tahun 1996. Dari ke tahun tidak kemudian turun jumlah sampah yang masuk ke TPA Piungan, tapi dari tahun ke tahun ini semakin naik, semakin meningkat. Nah, ini terus meningkat. Pemilahannya kemudian tidak berjalan atau kurang berjalan dengan baik. Kemudian komposisi sampah yang sampah organik ini tinggi. Biasanya dari rumah tangga, sisa dari dapur, sisa makan kita dari pasar dan sebagainya. Kemudian yang B, penampungan sementara di pengumpulan ini susah mencari lokasi baru, kemudian tidak dipilah. Nah, kalau kita melihat posisi di Jogja sekarang di DIY ini, khususnya yang di kota Jogja, Bapak Ibu sekalian, kita melihat sekarang di kondisi ini mungkin di pinggir-pinggir jalan protokol banyak timbunan sampah, di jalan-jalan pinggir atau di pinggiran
itu memang susah ataupun sulit. Kemudian yang C, pengolahan sampah ini kita ada keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian biaya angkutnya ini juga mahal. Kemudian bisnis proses tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang D, pengangkutan ini juga biaya angkutnya cukup lumayan tinggi. Kemudian tidak terdapat rute khusus. Kemudian yang E, tempat pemrosesan akhir atau TPA-nya, kapasitas tampung habis, pembebasan lahan baru sangat sulit, pembiayaan pembangunan dengan teknologi perlu biaya tinggi dan sebagainya. Nah, dari kesemuanya ini Bapak Ibu sekalian, nanti ya di sini beratnya atau sebagai hilirnya yaitu sistem dan budaya kumpul angkut buang berkonsekuensi beban berat yang ada di TPA. Kebutuhannya mendesak untuk ditangani dan tentunya sesuai dengan undang-undang ini tentang pengelolaan sampah mengamanatkan penutupan TPA dengan pendamping paling lambat di tahun 2013. Kemudian ini beberapa pengertian saya pikir tidak begitu penting ya. Ini kondisi-kondisinya sampah. Kemudian lanjut saja. Ini Bapak Ibu sekalian profil TPA Piungan. TPA Piungan itu tadi kami matur, operasinya sudah mulai tahun 1996. Kemudian 96 sampai 2000 dikelola oleh pemerintah tinggi. 2000 sampai 2014 dikelola bersama dengan Karta Mantul. 2015 sampai sekarang pengelolaannya juga berada di pemerintah tinggi. Nah, volume sampahnya ini tahun 2020 ini yang masuk ke TPA Piungan ya. Volume sampah yang masuk ke TPA Piungan itu masih 560 ton per hari. Kemudian di tahun 2021 ini sudah 700-an ton per hari. Tahun 2023 ini sudah kurang lebih 747 ton per hari. Tahun 2023 ini naik lagi. Apalagi kalau kita mendekati musim-musim libur di akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, kemudian Lebaran, liburan sekolah, itu banyak pariwisata ataupun turis yang masuk ke Jogja. Ini akan lebih meningkatkan volume sampah yang masuk ke TPA Piungan. Nah, kalau akhir tahun ini biasanya meningkat sampai di angka 900-an ton per hari. Itu ya, di tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelum ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita melihat sebenarnya yang disiapkan di TPA Piungan itu luasannya juga sudah lumayan luas, kurang lebih 12,5 hektar. Luasan keseluruhan di TPA Piungan itu 12,5 hektar, itu yang di luasan utama. Nah, tapi dengan kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian, ini yang untuk penggunaan pembuangan sampah atau menaruh sampah itu kurang lebih 10 hektar. Nah, kondisinya yang sudah tidak bisa menampung sampah lagi di tahun 2021 atau di 2022 kemarin, kemudian ditambah lagi dengan TPA transisi A kurang lebih 1 hektar. 1 hektar untuk menampung di tahun 2022 kemarin sudah tidak muat lagi. Kita kembangkan lagi 1 hektar lagi untuk menampung di tahun 2023 ini. Namun ternyata juga ini sudah di ambang batas, tidak muat lagi. Nah, inilah kondisi-kondisi yang ada di TPA Piungan. Artinya di TPA Piungan ini luasannya sudah tidak 12 hektar, namun sudah ditambah kurang lebih 2,1 hektar. Jadi sudah ya mendekati 15 hektar sebenarnya, sudah luar biasa. Namun ternyata juga tidak bisa menampung sampah yang ada di Yogyakarta. Nah, berikutnya Ibu sekalian, ini timbunan sampah Karta Mantul. Jadi untuk Sleman, Kota dan Bantul ini sudah 740 ya di tahun 2022 kemarin. Nah, ini kondisinya Ibu Bapak sekalian.
ini yang transisi nih, yang transisi, ini transisi yang B, yang udah yang kedua. Kalau tadi transisi ada 2, 1 hektar tambah 1 hektar lagi. Ini 1 hektar yang kedua. Posisinya sudah mendekati, ini pada bulan November tanggal 25 sudah mendekati. Ini sudah ya udah penuh nih, rata dengan pagar yang kurang lebih 8 meteran. Ini sudah hampir penuh rata. Nah, kondisi ini nanti kalau kemudian kita jarakkan, nanti akan menumpuk sampai atas. Nah, dengan itu Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi seperti ini, nah ini kondisi awal, kondisi penataan, kondisi saat ini, kondisi setelah penataan. Ini sudah, ini yang tadi 12 hektar tadi sudah timbul dengan penghijauan, dengan ada penghijauan. Nah, ini volume sampah yang masuk di tahun 2023. Kemudian rencana pengelolaan sampah. Nah, ini akan ke sini karena ini yang paling akhir. Di tanggal 19 Oktober 2023, setelah tadi melihat kondisi existing TPA Piungan yang transisi kedua yang belum selesai sebenarnya fisiknya, tetapi sudah dipakai untuk penimbun. Dengan melihat kondisi yang begitu, kemudian pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan surat dari Bapak Gubernur dikeluarkan pada 19 Oktober 2023 yang menyatakan perihalnya adalah desentralisasi pengelolaan sampah ke kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti mulai 2024 ini harus pengelolaan sampah tidak lagi kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tinggi atau provinsi, tetapi nanti mulai 2024 itu nanti sampah selesai di kabupaten kota, yang kebijakan dari pemerintah DIY. Namun demikian, ini surat edaran keluar di tanggal 19 Oktober karena masih ada beberapa waktu sampai di 2024. Ini ada masa transisi. Artinya bahwa untuk TPA Piungan pada masa transisi ini tetap masih menerima sampah, namun dengan kuota terbatas. Kalau biasanya itu 750 ton per hari, ini kita berlakukan hanya 400 ton per hari dengan waktunya 3 hari buka, 1 hari tutup. Jadi ada waktu 1 hari untuk tutup untuk menata dari kami, dari DLHK DIY. Nah, 2024 nanti setelah desentralisasi penuh, artinya teman-teman kami, mitra kami yang ada di kabupaten kota untuk menyiapkan pengelolaan sampah di kabupaten kota. Kami sudah mengundang beberapa kali teman-teman di kabupaten kota bagaimana persiapannya untuk desentralisasi atau menyiapkan pengelolaan sampah selesai di kabupaten kota. Kami sudah undang, kami minta paparan dari Sleman, dari kota Jogja, dari Bantul. Nah, dari paparan ketiga wilayah ini memang sampai di awal bulan Desember kemarin memang belum sepenuhnya siap. Artinya kami butuh untuk ada jalan, ya artinya apa ya, untuk diskusi bagaimana nanti sambil menyiapkan ini tetap sampah ini kemudian tidak terbengkalai di masing-masing jalur-jalur atau pinggir-pinggir jalan tadi. Nah, ini yang kami masih diskusikan. Namun untuk 2024 kebijakan desentralisasi harus berjalan di kabupaten kota. Nah, kami butuh kesiapan dari Bapak Ibu sekalian atau khususnya ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Berjalannya pengelolaan sampah berakhir apakah itu di kabupaten, apakah itu
diskusi tentunya, dan itu yang nanti akan disampaikan oleh teman kami Pak Kuncoro terkait dengan detail-detailnya mengolah sampah nanti selesai di rumah tangga, apakah di kelurahan ataupun juga di kabupaten. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian sebagai pemicu nanti untuk diskusi. Yang jelas kami butuh bantuan dari Ibu Bapak sekalian, khususnya dari DWP UGM ini yang tadi saya sampaikan luar biasa, mengangkat tema pertemuan ini dengan mengangkat implementasi gaya hidup ramah lingkungan dalam keluarga. Nanti setelah diimplementasikan, harapan kami ke depan nanti ini menjadi sebuah gerakan. Nah, kalau sudah gerakan itu mengajak kiwa penting, mengajak di sekitar kita. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sekalian, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusno atas paparannya. Boleh kita beri langsung Pak Kusno tadi sebagai pembicara pertama. Berarti kalau sudah menjadi regulasi itu ada peraturan atau hukum di baliknya itu atau maksudnya kita kalau tidak mengikuti regulasi maka ada kompensasi atau hal yang akan diterima begitu atau mboten nggih Pak Kusno? Ya, ini tadi untuk desentralisasi ini kan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini nanti untuk kabupaten kota mengelola sampahnya selesai di kabupaten kota. Kalau kabupaten kota kemudian belum siap, ya tentunya konsekuensinya sampah ini akan menumpuk di kabupaten kota, dan yang akan terganggu adalah ibu-ibu ini, Masyarakat yang ada di kabupaten kota. Dan itu nanti dampaknya juga sampai ke pariwisata dan sebagainya. Baik Pak Kusno, nanti hal-hal yang lebih detail akan kita tanyakan kembali begitu, jadi Ibu untuk Pak Kusno. Berarti pasti nanti pada titik tertentu TKI itu harus